kehujanan, biar tahu rasa. Ibumu itu pengganggu. Namaku Putri. Seorang perempuan biasa yang lahir dan besar di Jakarta dari keluarga sederhana namun berkecukupan. Ayah dan ibu memiliki rumah makan Padang yang sudah berdiri sejak aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Rumah makan itu kecil saat pertama dibuka, hanya 3 meja dan 4 karyawan. Tapi berkat kerja keras dan keuletan orang tuaku, perlahan berkembang menjadi rumah makan besar yang ramai dikunjungi pelanggan setiap harinya. Ayah selalu bilang, kunci sukses adalah kejujuran dan rasa syukur. Rezeki itu titipan, Put. Kita harus berbagi, begitu pesannya setiap kali aku melihatnya menghitung pendapatan harian. Aku anak tunggal. Tidak pernah merasa kesepian karena orang tuaku selalu meluangkan waktu untukku di sela kesibukan mereka. Aku tumbuh menjadi pribadi mandiri, pekerja keras, tapi juga lembut, kata orang. Perpaduan sempurna antara sifat ayah yang tegas dan ibu yang penyabar. Pertemuan pertamaku dengan Mas Sendi terjadi di perusahaan swasta ternama di Jakarta. Kami sama-sama bekerja di sana, aku di bagian keuangan, dia di pemasaran. Waktu itu, aku baru 3 bulan bekerja, masih hijau dan gugup setiap kali rapat. Mas Sendi, panggilannya, sudah 2 tahun lebih dulu bergabung. Dia ramah, mudah bergaul, dan punya senyum yang menenangkan. Awalnya kami hanya rekan kerja. Sesekali bertemu di pantry, saling menyapa, lalu kembali ke meja masing-masing. Tapi entah sejak kapan, sapaan itu berkembang jadi obrolan singkat, lalu obrolan panjang, lalu ajakan makan siang bersama. Mas Sendi selalu punya cara untuk membuatku merasa nyaman. Dia pendengar yang baik, tidak pernah menyela, selalu memberi perhatian penuh saat aku bicara. Sebagai anak tunggal yang kadang merasa perlu didengarkan, itu adalah hal yang sangat berarti. Put, kamu anak tunggal ya? Kok bisa mandiri banget? Tanyanya suatu hari. Karena orang tuaku sibuk, jadi aku terbiasa ngurus diri sendiri. Tapi bukan berarti kesepian, kok. Mereka selalu ada kalau benar-benar butuh. Jawabku. Mas Sendi mengangguk-angguk. Aku anak bungsu dari 3 bersaudara. 2 kakak perempuanku sudah menikah dan tinggal di luar kota. Jadi di rumah tinggal aku sama ibu. Bapak? Dia tersenyum tipis. Bapak udah meninggal, pas aku masih SMA. Maaf, Mas, aku nggak tahu. Nggak apa-apa. Udah lama kok. Saat itu, tanpa kusadari, tumbuh rasa simpati padanya. Mungkin karena melihatnya sebagai pribadi yang tegar meski kehilangan figur ayah di usia muda. Setahun lebih kami dekat, lalu Mas Sendi menyatakan niatnya. Bukan dengan kata-kata puitis atau kejutan romantis, tapi dengan cara yang sederhana, mengajakku bicara serius di kafe sepulang kerja. Put, selama ini aku nyaman sama kamu. Aku mikir, daripada cuma temenan terus, mending kita naikin level. Mau nggak jadi pacar aku? Aku tertawa waktu itu. Bukan menertawakan, tapi karena gemas dengan caranya yang kaku tapi tulus. Mas, itu cara PDKT paling jadul sedunia. Dia tersipu. Maklum, pertama kali nembak cewek. Dan aku bilang iya. Setahun pacaran berjalan lancar. Kami saling mengenal keluarga masing-masing. Orang tuaku langsung jatuh hati pada Mas Sendi. Ayah bilang dia sopan dan punya masa depan cerah. Ibu bilang dia perhatian dan kelihatannya bakal jadi suami yang baik. Sementara Bu Eko, ibu Mas Sendi, menyambutku dengan hangat. Atau setidaknya, aku mengira begitu. Put, kamu anak tunggal ya? Berarti nanti warisan kamu semua dong? Tanya Bu Eko suatu kali saat pertama kali aku berkunjung ke rumahnya. Aku terkejut dengan pertanyaan itu, tapi berusaha menjawab dengan sopan. Insya Allah rezeki orang tua saya, Bu. Saya cuma berdoa semoga mereka panjang umur. Ah, iya. Maksud ibu, kamu pasti bakal jadi menantu yang beruntung. Saat itu aku tak terlalu memikirkannya. Kupikir itu hanya obrolan biasa. Lamarannya berlangsung sederhana di rumahku, dihadiri keluarga dari kedua belah pihak. Mas Sendi datang dengan keluarga kecilnya, Bu Eko dan kedua kakak perempuannya yang sengaja pulang dari luar kota. Mereka tampak sopan, ramah, dan penuh senyum. Ibu dan ayahku senang sekali. Putri ini anak kami satu-satunya, jadi dia sangat kami sayang.
Kami titip dia di keluarga baru, kata ayah di sela acara lamaran. Tentu. Putri akan kami jaga seperti anak sendiri, jawab Bu Eko cepat. Aku memandang Mas Sendi, dia membalas tatapanku dengan senyum. Dalam hatiku waktu itu, aku merasa beruntung. Akan kujalani hidup baru dengan pria yang kucintai, di keluarga yang tampaknya baik dan menerimaku. Pernikahan dilangsungkan setahun kemudian. Akad nikah di masjid dengan tamu terbatas, lalu resepsi sederhana di gedung pertemuan. Semua berjalan lancar. Ibu menangis haru saat melepas aku, ayah menggenggam tanganku erat dan berbisik. Jaga dirimu, nak. Rumah tangga itu butuh perjuangan. Tapi kalau kalian saling cinta dan pengertian, insya Allah baik-baik saja. Aku mengangguk, percaya penuh pada masa depan. Sebulan setelah menikah, kami mulai tinggal di rumah yang diberikan orang tuaku. Rumah itu hadiah kelulusanku dulu. Saat aku baru lulus kuliah, ayah dan ibu memberikannya sebagai bekal masa depan. Nanti kalau kamu nikah, bisa langsung tinggal di sini, kata ibu waktu itu. Dan benar saja, rumah itu jadi saksi awal pernikahanku. Rumahnya cukup besar, 2 lantai, 3 kamar tidur, halaman depan luas, garasi muat 2 mobil. Dekat dengan akses tol dan fasilitas umum. Lokasi strategis yang harganya pasti sudah melambung sekarang. Aku bersyukur punya orang tua yang begitu memikirkan masa depanku. Namun kebahagiaan itu mulai terusik saat Bu Eko menyampaikan keinginannya. Put, ibu mau tinggal sama kalian. Sendi kan anak laki-laki satu-satunya, anak terakhir pula. Masa ibu tinggal sendirian di rumah yang udah sepi itu? 2 kakaknya di luar kota, jarang pulang. Aku menoleh ke Mas Sendi, dia hanya tersenyum canggung. Maaf, Bu, mungkin bisa diskusi dulu dengan Mas Sendi, jawabku hati-hati. Sendi MAH nurut aja sama ibu. Kan memang kewajiban anak laki-laki ngurus orang tua. Lagian kamu pasti ngerti kan, Put? Aku menghela napas dalam. Waktu itu, aku masih percaya pada niat baik. Tentu, Bu, nanti saya bicarakan dengan Mas Sendi. Malamnya, di kamar, aku tanyakan pada Mas Sendi. Mas, serius ibu mau tinggal sama kita? Mas Sendi mengusap rambutku. Maaf ya, Put, aku belum sempat ngomong dari dulu. Ibu memang dari awal pengen tinggal bareng kita. Aku anak satu-satunya yang laki-laki, jadi ya tanggung jawabku. Tapi rumah kita cukup besar, Mas. Mungkin gak masalah. Tapi aku harus tahu dari awal, jangan tiba-tiba. Iya, Put. Makasih ya udah ngerti. Aku tersenyum. Waktu itu aku berpikir, ini bagian dari mengarungi rumah tangga. Ada penyesuaian, ada kompromi. Dan aku yakin, selama ada cinta dan komunikasi, semua akan baik-baik saja. 2 minggu kemudian, Bu Eko pindah ke rumah kami. Barang-barangnya dibawa 1 mobil pick-up, lemari, kasur, perabot dapur. Seolah dia memang pindah permanen, bukan sekadar numpang. Bu, kok bawa banyak banget? Tanyaku waktu itu. Ya kan ibu tinggal di sini buat selamanya. Masa barang ditinggal? Jawabnya enteng. Aku menelan ludah. Selamanya. Kata itu terngiang lama. Hari-hari pertama, aku coba bersikap ramah. Aku ajak Bu Eko belanja, tanya masakan favoritnya, pastikan kamarnya nyaman. Tapi semakin hari, aku mulai merasakan ada yang ganjil. Bu Eko punya kebiasaan mengatur. Dari cara meletakkan sendok garpu, cara mencuci beras, sampai jam berapa aku harus pulang kerja. Put, kamu pulang kok malam-malam? Ibu di rumah sendiri, Sendi juga belum pulang. Protesnya suatu hari. Maaf, Bu, tadi ada lembur. Ya lain kali jangan lembur. Urus suami itu kewajiban istri. Aku cuma mengangguk. Meski dalam hati bertanya-tanya, bukankah Mas Sendi juga lembur? Kenapa aku yang disalahkan? Tapi aku diam. Tak ingin ribut di awal pernikahan. Pikirku, semua butuh proses. Termasuk adaptasi dengan mertua. Mas Sendi sendiri seperti biasa. Santai, cuek. Kalau aku cerita tentang Bu Eko, dia cuma bilang, ya udah, maklumi aja. Ibu kan sudah tua, maunya diikuti. Aku mencoba. Sungguh, aku mencoba. Tapi aku tak pernah menyangka,
dari celah-celah kecil inilah benih bencana mulai tumbuh. Perlahan, tanpa kusadari, rumah yang kuanggap surga mulai berubah menjadi medan perang. Dan pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Tahun ketiga pernikahan kami berjalan seperti biasa. Aku bekerja, Mas Sendi bekerja, Bu Eko di rumah dengan segala celoteh dan keluhannya. Aku sudah terbiasa. Setiap pagi aku bangun, menyiapkan sarapan, berangkat kerja, pulang, kadang mampir ke rumah ibu, yang masih sehat saat itu, dan tidur. Rutinitas yang monoton, tapi aku mensyukurinya. Karena bagianku, hidup itu sederhana. Keluarga utuh, suami di samping, masa depan cerah. Tapi Tuhan punya rencana lain. Hari itu, Selasa, jam menunjukkan pukul 2 siang. Aku sedang rapat dengan tim keuangan, membahas laporan bulanan yang menumpuk. Ponselku bergetar di saku, nomor asing. Biasanya aku tak pernah mengangkat telepon dari nomor tak dikenal, apalagi saat rapat. Tapi kali itu, entah mengapa, dadaku berdebar aneh. Seperti ada firasat buruk yang merayap di ulu hati. Maaf, saya terima telepon dulu, kataku pada tim, lalu keluar ruangan. Halo? Selamat siang, Ibu Putri. Saya dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Orang tua ibu mengalami kecelakaan lalu lintas. Ibu dimohon segera datang ke rumah sakit. Dunia serasa berhenti berputar. Apa? Kecelakaan? Ayah dan ibu saya? Betul, Bu. Kondisi keduanya kritis. Tolong segera ke sini. Aku lupa bagaimana caranya menutup telepon. Yang kuingat, aku berlari ke ruangan Mas Sendi, tapi dia sedang rapat di lantai atas. Aku naik lift dengan perasaan campur aduk, takut, panik, bingung. Saat melihat Mas Sendi, aku hampir pingsan di depannya. Put, ada apa? Kamu pucat sekali. Mas Sendi menangkap tubuhku yang limbung. Mas, ayah, ibu kecelakaan rumah sakit. Aku tak mampu merangkai kalimat sempurna. Tanpa banyak tanya, Mas Sendi menggandengku, meminta izin pada atasan, dan melesat membawaku ke rumah sakit. Di perjalanan, tangannya menggenggam erat tanganku. Tenang, Put. Kita doakan yang terbaik. Sepanjang jalan aku tak bisa bicara. Hanya bisa berdoa dalam hati, berharap semua baik-baik saja. Tapi sesampainya di rumah sakit, kenyataan berkata lain. Dokter jaga menyambutku dengan wajah serius. Ibu Putri, mari saya antar ke ruang ICU. Di ruang ICU, ayah terbaring dengan alat bantu napas di mulutnya. Tubuhnya penuh perban, monitor detak jantung berbunyi lambat. Ibu sedang di ruang operasi, kaki dan pinggulnya hancur akibat benturan. Dokter menjelaskan, mobil mereka ditabrak truk dari samping saat berbelok di perempatan. Truk itu kabur, belum diketahui identitasnya. Kondisi Bapak kritis. Bu, cedera kepala berat. Kami sudah lakukan tindakan, tapi kami mohon persiapan untuk kemungkinan terburuk. Aku jatuh terduduk di kursi tunggu. Mas Sendi duduk di sampingku, memelukku. Tak ada kata-kata yang mampu keluar. Hanya isak tangis yang kutahan. 3 hari kemudian, ayah meninggal dunia. Aku tak tahu bagaimana aku bisa melewati 3 hari itu. Yang kuingat hanyalah wajah pucat ayah saat kulihat terakhir kali sebelum dimakamkan. Dingin, diam, tak lagi tersenyum. Lelaki yang selalu bilang, rejeki itu titipan, itu kini benar-benar dipanggil Yang Maha Memberi Rejeki. Sebagai anak tunggal, semua urusan pemakaman, administrasi kematian, surat-surat, hingga tamu-tamu berduka, harus kuurus sendiri. Mas Sendi membantu, mengantar ke sana kemari, menemani di rumah duka, mengurus konsumsi. Tapi aku tahu dia juga kewalahan. Apalagi Bu Eko, dia datang sehari, duduk sebentar, melayat sambil sesekali melirik arloji. Lalu bilang, Ibu pulang dulu ya, pusing lihat orang nangis. Kasihan Sendi, nanti kecapean. Dia pergi. Tak pernah kembali sampai pemakaman selesai. Sementara ibu masih dirawat di rumah sakit. Kondisinya stabil, tapi kakinya bermasalah. Dokter bilang, tulang kakinya hancur, sarafnya terganggu. Kemungkinan besar dia tak akan bisa berjalan normal lagi. Mungkin permanen di kursi roda. Ayah sudah tenang di sisi Tuhan.
bisikku pada ibu di ruang perawatan. Ibu menangis diam-diam. Aku peluk tubuh ringkih itu. Seminggu setelah pemakaman, aku dan Mas Sendi duduk di ruang tamu rumah kami. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Rumah sepi, Bu Eko sudah tidur. Atau pura-pura tidur. Mas, aku mau ngomong sesuatu. Mas Sendi menatapku. Apa, Put? Aku mau bawa ibu tinggal di rumah kita. Dia diam. Matanya menerawang, berpikir. Keheningan terasa lama. Terserah kamu, Put, katanya akhirnya. Tapi ingat, kita juga ada ibu di rumah. Jangan sampai mengganggu. Pasti, Mas. Aku akan urus ibu sendiri. Aku juga akan cari suster profesional supaya semua tidak repot. Ibu nggak akan jadi beban siapapun. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bicara pada Bu Eko. Reaksinya, tepat seperti dugaanku. Ah, nambah beban saja, bentaknya. Ibu sudah tinggal di sini, masih nambah orang lagi. Rumah jadi ramai, repot urusannya. Kamu pikir ibu ini pembantu, harus urus ini itu. Bu, ibu saya butuh perawatan. Saya janji akan urus semuanya sendiri. Saya juga akan sewa suster, jadi tidak merepotkan siapapun. Saya yang tanggung jawab penuh. Bu Eko cemberut, bibirnya manyun seperti anak kecil. Terserah. Tapi ingat, jangan sampai mengganggu kenyamanan ibu di rumah ini. Kalau ibumu rewel, jangan salahkan ibu kalau ibu komplain. Aku menelan ludah, menahan perasaan yang campur aduk. Rumah ini pemberian ibuku, batinku. Dia lebih berhak tinggal di sini daripada siapapun. Tapi aku pilih diam demi menjaga kedamaian. Karena aku masih percaya, dengan kebaikan, semua akan baik-baik saja. Akhirnya ibu pindah ke rumahku. Dengan kursi roda, dengan luka fisik dan batin yang dalam. Aku siapkan kamar terbaik di lantai bawah, dekat ruang keluarga, supaya dia mudah bergerak. Aku beli ranjang khusus, alat bantu jalan, kursi roda baru yang nyaman. Aku juga merekrut suster dari yayasan terpercaya. Namanya Mbak Yuni, perempuan muda lulusan keperawatan, umurnya sekitar 25 tahun, sabar, telaten, dan ramah. Dia langsung akrab dengan ibu. Setiap hari dia membantu ibu mandi, makan, minum obat, hingga menemani ngobrol. Aku rawat ibu sebaik mungkin. Setiap pulang kerja, aku habiskan waktu di kamarnya, menemaninya, mendengar cerita tentang ayah, tentang masa lalu, tentang rumah makan yang harus kuteruskan. Ibu selalu bilang, maaf, Put, jadi beban kamu. Aku selalu jawab, ibu bukan beban. Ibu adalah berkah. Tapi di balik semua itu, Bu Eko tak pernah berhenti mengeluh. Setiap malam, sebelum tidur, dia punya komentar baru. Put, ibumu itu kalau malam suara napasnya keras. Ganggu tidur ibu. Padahal kamarnya di lantai atas, jauh dari kamar ibu di lantai bawah. Put, suster ibumu itu berisik. Jalan-jalan terus di lantai atas. Ganggu. Padahal Mbak Yuni paling hati-hati kalau berjalan. Put, ibumu minta ini itu terus. Merepotkan. Aku selalu mendengarkan. Kadang ku pinta maaf, kadang ku jelaskan dengan lembut. Tapi tak pernah cukup. Keluhan itu terus mengalir, seperti air sungai yang tak pernah kering. Dan aku, bodohnya, masih berharap semua akan membaik. Aku belum tahu, ini baru awal dari penderitaan yang sesungguhnya. Setiap hari, setiap saat, selalu ada saja yang Bu Eko keluhkan. Pagi sebelum berangkat kerja, dia sudah protes. Put, semalam ibumu batuk-batuk terus, ibu sampai nggak bisa tidur. Padahal aku tidur di kamar sebelah ibu dan tidak mendengar batuk sedikit pun. Siang saat aku pulang makan, dia sudah menyambut dengan wajah cemberut. Put, suster ibumu itu masak apa sih? Baunya mengganggu. Padahal Mbak Yuni masak di dapur tertutup. Malam saat aku lelah, dia masih punya energi untuk mengomel. Put, ibumu minta ditemani ngobrol mulu, kasihan Mbak Yuni, nanti capek. Aku selalu mendengarkan. Kadang ku pinta maaf, kadang ku jelaskan dengan lembut. Tapi tak pernah cukup. Seperti ada sumbu pendek dalam dirinya yang siap meledak kapan saja. Suatu sore, aku baru pulang kerja.
Badan rasanya remuk redam. Rapat seharian, ditambah macet parah di jalan. Aku ingin sekali segera merebahkan diri, tapi begitu masuk rumah, Bu Eko sudah duduk di ruang tamu dengan wajah masam. Tangannya terlipat di dada, matanya menatapku tajam. "Put, Ibu mau bicara." Aku menghela napas dalam, berusaha tetap tenang. "Ya Bu, ada apa?" Dia menunjuk kursi di depannya, menyuruhku duduk. Lalu dia mulai monolog. "Put, lihat Ibu. Lihat muka Ibu. Kulit Ibu mulai kendur, mata Ibu sembab, keriput di sini." Dia menunjuk sudut matanya. "Ini semua gara-gara stres lihat ibumu di rumah ini. Ibu jadi susah tidur, mikirin ini itu, jadi nggak enak badan. Jantung Ibu berdebar-debar, tensi Ibu naik turun. Kamu tahu nggak, Put, punya tetangga baru itu capek, apalagi punya keluarga baru tinggal di rumah." Aku menghela napas. "Maaf, Bu, ada yang bisa saya bantu?" "Ibu mau perawatan. Facial, spa, beli krim mahal. Pokoknya yang bikin Ibu segar lagi. Itu sebagai kompensasi atas semua gangguan yang ibumu timbulkan." "Apa? Kompensasi? Bu, saya..." "Kamu kan kerja, punya uang. Masa Ibu minta segitu aja susah? Lagian kalau ibumu nggak tinggal di sini, Ibu nggak perlu repot kayak gini. Ibu bisa tidur nyenyak, nggak perlu dengar suara kursi roda, nggak perlu lihat suster mondar-mandir. Jadi wajar dong Ibu minta ganti rugi." Aku diam sejenak. Rasanya ingin membantah, ingin menjelaskan bahwa Ibu bukan beban, bahwa Bu Eko tinggal di rumah ini gratis tanpa bayar sepeser pun. Tapi Mas Sendi belum pulang. Aku lelah. Sangat lelah. Dan aku hanya ingin segera ke kamar, merebahkan diri. "Baik, Bu, nanti saya transfer." Bu Eko langsung tersenyum lebar. Senyum kemenangan. "Nah, gitu dong, mantu yang baik. Ibu tahu kamu anak baik, Put, nggak pelit. Nanti Ibu kabari ya butuhnya berapa." Dia menyebut angka. Lumayan besar. Tapi aku mengangguk pasrah. Malam itu aku transfer uang ke rekeningnya. Bu Eko langsung chat, "Udah masuk. Nak, makasih ya. Ibu doain kamu murah rezeki." Aku hanya membalas stiker senyum. Tak ada energi untuk bicara. Sejak itu, permintaan Bu Eko tak pernah berhenti. Setiap minggu selalu ada saja. "Put, Ibu lihat tas bagus di mall. Lucu banget. Cocok sama Ibu. Transfer ya, nanti Ibu tunjukin fotonya." "Put, Ibu butuh sepatu baru. Yang ini limited edition, cuma 100 pasang di Indonesia. Beliin ya." "Put, teman Ibu ngajak liburan ke Bali. Ibu butuh uang saku, beli baju baru, ke salon. Tolong transfer ya." "Put, anaknya teman Ibu nikah. Ibu butuh baju baru, hadiah, amplop. Tolong ya." Semua dibungkus alasan, gara-gara ibumu. Ibu jadi stres, perlu hiburan. Ibu jadi tegang, perlu relaksasi. Ibu jadi capek hati, perlu refreshing. Awalnya aku beri, karena aku mampu. Penghasilanku sebagai manajer keuangan lumayan, dan aku juga mulai mengelola rumah makan orang tuaku secara remote. Tapi akhirnya aku memutuskan keluar dari perusahaan dan fokus penuh ke rumah makan. Omzet rumah makan jauh lebih besar daripada gaji karyawan. Aku bisa lebih fleksibel mengatur waktu, lebih sering di rumah menemani ibu. Mas Sendi setuju dengan keputusanku. Tapi matanya berbinar begitu tahu penghasilanku meningkat drastis. "Wah, Put jadi bos besar sekarang. Gajinya berapa? Masa ia lebih gede dari gaji kita berdua dulu?" tanyanya penasaran. Aku menyebut angka kasar. Matanya makin berbinar. "Enak dong. Kita bisa hidup lebih enak sekarang." Dan seperti sudah kuduga, Mas Sendi ikut keluar dari perusahaan sebulan kemudian. Alasannya mulia, biar aku bantu urus restoran mertua. Biar kamu nggak kerja sendiri. Tapi kenyataannya, dia jarang ke resto. Mungkin seminggu sekali, itu pun hanya duduk-duduk, ngobrol dengan karyawan, lalu pulang. Lebih banyak di rumah, main game online, hangout dengan teman-temannya, sesekali main futsal. Katanya, cari jaringan buat bisnis.
Tapi tak pernah ada bisnis yang jelas. Aku diam saja. Yang penting, ibu terurus, rezeki mengalir. Aku pikir, biarlah Mas Sendi menikmati masa mudanya. Toh, aku bisa menutupi semuanya. 1 tahun berlalu sejak ibu tinggal bersama kami. Setiap kali Bu Eko minta sesuatu, aku beri. Selama aku mampu. Tapi akhir-akhir ini, restoran butuh banyak dana. Kami melakukan renovasi besar-besaran, mengganti perabot, memperbaiki dapur, merekrut koki baru, mengubah sistem manajemen. Semua demi meningkatkan kualitas. Pengeluaran membengkak. Arus kas menipis. Suatu malam, di meja makan, Bu Eko melayangkan permintaan baru. Put, ibu lihat tetangga kita punya mobil baru. Ibu juga mau? Kamu beliin ya, buat ibu? Aku hampir tersedak. Bu, mobil? Tapi ibu nggak bisa nyetir. Ah, nanti Sendi yang nyetirin. Atau kamu. Yang penting ibu punya mobil. Masa tetangga punya, ibu nggak? Bu, maaf. Sekarang restoran lagi butuh banyak dana. Kami renovasi besar-besaran. Mungkin untuk sementara, Bu Eko nggak bisa minta yang mahal-mahal. Setelah restoran lancar, nanti kita bicarakan lagi. Bu Eko langsung berubah ekspresi. Dari manis jadi masam. Dari ramah jadi sinis. Loh, pelit amat. Ibu kan minta wajar, buat kebutuhan. Masa minta mobil aja nggak boleh? Bukan nggak boleh, Bu, tapi waktunya belum tepat. Ah, restoran urusan kamu. Ibu minta karena memang butuh. Ini kan hak ibu sebagai orang tua yang tinggal di sini. Kasihan ibu, lihat tetangga pada punya mobil, ibu cuma jalan kaki. Mas Sendi yang dari tadi diam, ikut angkat bicara. Sudahlah, Put, kasih aja. Nanti cari rezeki lagi, ibu kan cuma minta sekali. Sekali? Batinku. Ini yang keberapa kali? Tapi aku lelah berdebat. Malam itu aku transfer setengah dari harga mobil, uang muka, dengan harapan Bu Eko bisa KPR sendiri. Tapi tak cukup. Bu Eko marah-marah karena dapatnya cuma setengah. Pelit banget sih. Masa minta mobil aja dikasih setengah? Aku diam. Tak punya energi untuk meladeni. Aku tak pernah menyangka, semua ini akan berujung pada malam paling mengerikan dalam hidupku. Malam di mana aku akan menyadari, selama ini aku hanya dimanfaatkan. Malam di mana aku harus memilih, diam dan terus tertindas, atau bangkit dan melawan. Malam itu akan segera tiba. Langit Jakarta malam itu seolah sedang murka. Guntur menggelegar menyambar cakrawala, menciptakan kilatan cahaya putih yang menyakitkan mata setiap beberapa detik. Hujan turun begitu masif, seperti air terjun yang tumpah langsung dari langit, menghantam kaca depan mobilku hingga wiper pun tak sanggup menyapu pandangan dengan sempurna. Pikiranku masih tertinggal di restoran, mencemaskan stok daging yang baru masuk dan renovasi area dapur yang sedikit meleset dari jadwal. Aku melirik ponsel yang terpasang di dashboard. Sepi. Tidak ada pesan dari Mas Sendi menanyakan apakah aku sudah makan atau apakah aku membawa payung. Sejak dia berhenti bekerja dengan alasan ingin fokus membantu bisnis keluarga, yang nyatanya hanya menjadi alasan untuk bangun siang dan bermain game online, dia semakin abai. Aku menghela napas, mencoba membuang sesak di dada. Begitu mobilku membelok masuk ke gerbang kompleks, suasana terasa mencekam. Lampu jalan ada yang mati, menyisakan keremangan yang ganjil. Saat sorot lampu mobilku menyapu halaman rumah, jantungku seolah berhenti berdetak. Di sana, tepat di bawah guyuran hujan yang ganas, ada sebuah siluet. Ibu? Teriakku histeris begitu menyadari itu adalah kursi roda ibu. Aku tidak mematikan mesin, bahkan tidak memikirkan tas atau ponselku. Aku melompat keluar, membiarkan tubuhku langsung basah kuyup dalam hitungan detik. Di beranda yang tidak seberapa luas itu, ibuku duduk membeku. Wajahnya yang biasanya pucat kini terlihat putih kebiruan. Air hujan mengalir deras dari rambut putihnya, membasahi daster tipis yang dikenakannya. Ibu menggigil hebat hingga kursi rodanya ikut bergetar. Ya Allah, Ibu, kenapa Ibu di luar? Suaraku parau, tertelan suara hujan. Saat kusentuh tangannya, aku tersentak. Dinginnya tidak masuk akal. Ini bukan sekadar dingin terkena air,
ini adalah dinginnya kematian yang mulai merayap. Bibir ibu bergetar, tapi tidak ada suara yang keluar, hanya isak tangis tertahan yang membuat dadanya kembang kempis dengan berat. Dengan tenaga yang entah datang dari mana, aku mendorong kursi roda itu masuk ke dalam. Aku tidak peduli lantai marmer ruang tamu yang mahal itu banjir. Fokusku hanya satu, Ibu. Di dalam kamar mandi, aku menyalakan air hangat dengan tangan gemetar. Kusiram tubuh ringkih itu, mencoba mengusir kekakuan dari otot-ototnya. Saat kulepas pakaian basahnya, hatiku teriris melihat lebam kecil di lengan ibu, seolah seseorang telah mencengkeramnya dengan paksa untuk mendudukannya di kursi roda itu. Setelah menyelimuti ibu dengan 3 lapis selimut tebal, dan memastikan napasnya sedikit lebih teratur meski masih dangkal, amarahku meledak. Aku berlari menuju ruang tengah. Di sana, pemandangan yang kulihat benar-benar menguji kewarasanku. Bu Eko sedang bersandar di sofa empuk pemberian almarhum ayahku, kakinya diangkat ke atas meja, tangannya sibuk merogoh kantong keripik besar sambil tertawa menonton acara komedi di televisi. Di sampingnya, Mas Sendi sedang asyik dengan ponselnya, jempolnya bergerak lincah, mungkin sedang menyerang markas musuh di dalam gamenya. Suara tawa mereka terdengar begitu kontras dengan suara petir di luar. "Kalian punya hati tidak?" teriakku. Suaraku menggelegar, mengalahkan suara TV. Bu Eko menoleh perlahan, wajahnya tanpa dosa. "Loh, sudah pulang. Put, mandi sana, basah semua itu lantai, nanti ibu kepleset." "Ibu saya di luar. Kehujanan. Kenapa kalian biarkan?" "Oh, itu," Bu Eko kembali menatap layar TV. "Ibu pecat suster itu tadi siang. Kerjanya lelet, minta gaji tinggi terus. Ibu bilang ke kamu kan kita harus irit? Ya sudah, ibu suruh dia pergi sekarang juga. Mecat Mbak Yuni tanpa seizinku? Terus kenapa ibu saya ada di beranda?" Mas Sendi mendongak. Wajahnya tampak terganggu karena permainannya terinterupsi. "Put, tenanglah. Jangan teriak-teriak. Ibu tadi cuma mau kasih pelajaran ke ibumu. Dia itu rewel terus. Minta minum, minta ganti pampers, ganggu ibu lagi nonton. Ya sudah, ibu dorong saja ke depan biar dia cari udara segar." Cari udara segar di tengah badai? Aku mendekat ke arah Mas Sendi, mataku menyala. "Kamu sadar tidak dia itu lumpuh? Dia tidak bisa masuk sendiri. Dia hampir mati kedinginan di sana." Mas Sendi berdiri, mencoba menunjukkan otoritasnya yang palsu. "Halah, cuma kehujanan sebentar, jangan lebay. Lagian, rumah ini jadi bau minyak kayu putih terus sejak ada dia. Ibu benar, dia itu cuma jadi beban. Kita ini masih muda, Put, harusnya kita bisa senang-senang, bukannya jadi pelayan orang tua jompo." "Beban?" Suaraku meninggi 1 oktav. "Mas, rumah yang kamu tempati ini, sofa yang kamu duduki, nasi yang baru saja kamu makan, semuanya milik ibuku. Warisan dari ayahku. Kamu tidak punya hak menyebutnya beban." Bu Eko berdiri dengan wajah merah padam. "Berani kamu bicara begitu pada suami? Sendi itu kepala rumah tangga. Mau rumah ini dari siapapun, sekarang ini milik Sendi. Kamu itu istri, harusnya nurut kalau suami bilang ibumu itu pengganggu ya memang pengganggu. Makan doang, pipis di celana, bikin repot orang seisi rumah. Ibu yang pengganggu di sini," balasku sengit. "Ibu yang numpang di sini, pakai uangku buat belanja tas branded, tapi tega menyiksa orang yang punya rumah ini." Plah, tamparan itu begitu keras hingga telingaku berdenging. Kepalaku terlempar ke samping. Rasa panas menjalar di pipi kiriku, disusul rasa anyir darah di sudut bibir. Aku terpaku. Mas Sendi, pria yang berjanji akan menjagaku di depan penghulu, baru saja mendaratkan tangannya di wajahku dengan penuh kebencian. "Jaga mulutmu, putri. Jangan menghina ibuku," bentak Mas Sendi. "Kalau bukan karena aku mau menikahimu yang sudah yatim itu, kamu tidak akan punya siapa-siapa. Dasar tidak tahu untung." Aku menoleh perlahan, menatap pria asing di depanku. Di matanya tidak ada penyesalan, hanya ada ego yang terluka karena harga dirinya sebagai benalu terusik. Saat itulah, pintu kamar terbuka sedikit. Ibu, dengan tenaga sisa-sisanya, menyeret tubuhnya di lantai. Dia terjatuh dari kursi roda karena ingin menghentikan keributan itu. "Put, jangan berantem.
Suara ibu hanya berupa bisikan pecah. Matanya yang sayu menatapku dengan permohonan yang menghancurkan hatiku. Antar ibu pergi. Ibu mau pergi. Aku jatuh terduduk di lantai, memeluk ibu yang masih menggigil. Malam itu, di tengah hujan yang belum reda, aku menyadari bahwa aku tidak sedang tinggal di sebuah rumah. Aku sedang tinggal di sarang ular yang siap memangsa siapa saja demi kenyamanan mereka. Lampu neon di lorong rumah sakit berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang yang seolah mengejek kesendirianku. Bau antiseptik yang tajam menusuk hidung, namun tak mampu membius rasa sakit di hatiku. Aku duduk di kursi plastik yang dingin, menatap pintu icu yang tertutup rapat. Di dalamnya, ibu sedang berjuang melawan maut karena ulah orang-orang yang kusebut keluarga. Keluarga pasien Nyonya Sarah. Seorang dokter keluar dengan wajah lelah. Aku langsung berdiri. Saya anaknya, Dok. Bagaimana keadaan ibu saya? Dokter menghela napas, gestur yang selalu membuat jantungku mencelos. Kondisinya kritis, Bu Putri. Hipotermia berat membuat suhu tubuhnya drop ke 32 derajat Celcius. Ini mengganggu fungsi jantung dan paru-parunya. Ditambah lagi, ada indikasi trauma psikis yang cukup hebat. Kita harus melakukan observasi ketat selama 72 jam ke depan. Duniaku runtuh. Aku jatuh kembali ke kursi, menutupi wajahku dengan tangan yang masih gemetar. Aku merasa menjadi anak paling durhaka di dunia, karena membiarkan ular-ular itu masuk ke dalam hidup ibu. Selama 3 hari itu, aku seperti mayat hidup. Aku tidak pulang ke rumah, ke tempat yang kini terasa seperti neraka. Aku tidur di musala rumah sakit atau di kursi tunggu. Berkali-kali aku mengecek ponsel. Aku berharap ada setitik nurani dari Mas Sendi. Minimal menanyakan kondisi ibu, atau meminta maaf atas tamparannya. Tapi yang kuterima justru membuat darahku mendidih. Di hari kedua, Mas Sendi mengirim pesan, "Put, uang di laci habis. Ibu mau makan sushi dan belanja bulanan di mall. Transfer sekarang. Jangan jadi istri durhaka dengan mematikan rezeki suami dan mertua." Aku tidak membalas. Aku hanya menatap layar ponsel itu dengan tawa getir. Sushi? Belanja mall? Sementara ibu di sini dipasangi selang di mana-mana untuk sekadar bisa bernapas. Kekejaman mereka sudah di luar nalar manusia normal. Hari keempat, keajaiban itu datang. Ibu mulai membuka matanya. Meski sangat lemah, dia mengenaliku. Aku menggenggam tangannya yang kini sudah sedikit hangat, meski masih sangat kurus. "Put, ibu di mana?" Suaranya serak. "Di rumah sakit, Bu." "Tenang, ada Putri di sini." "Ibu aman?" bisikku sambil menciumi punggung tangannya. Ibu menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong, lalu air mata mengalir dari sudut matanya. Ibu dengar semuanya?" "Put, di beranda malam itu, Sendi bilang, kalau ibu mati, semua warisan ayah akan jatuh ke tangan dia. Dia bilang ke mertuamu, mereka tidak sabar menunggu ibu pergi." Kalimat itu seperti palu gada yang menghantam dadaku. Jadi, mereka tidak hanya ingin mengusir ibu, mereka sengaja menjemur ibu di bawah hujan badai agar ibu jatuh sakit dan meninggal? Itu bukan sekadar kejam, itu adalah rencana pembunuhan secara halus. Ibu tidak mau kembali ke sana. "Put, ibu takut." Ibu terisak pelan. "Tidak, Bu. Demi Allah, Putri tidak akan membiarkan mereka menyentuh ibu lagi. Kita akan pulang ke rumah lama kita. Rumah mereka akan Putri ambil kembali." Setelah kondisi ibu cukup stabil, aku segera mengurus kepindahannya. Aku tidak memberitahu Mas Sendi atau ibunya. Aku menyewa ambulans swasta dan membawanya langsung ke rumah lama ayah yang selama ini kosong namun tetap kurawat. Aku juga memanggil Mbak Yuni kembali. Saat melihat kondisi ibu, Mbak Yuni menangis terseduh-seduh dan berjanji tidak akan meninggalkan ibu lagi. Seminggu telah berlalu. Selama itu pula, Mas Sendi dan Bu Eko tidak pernah muncul di rumah sakit. Teleponku penuh dengan panggilan tak terjawab dari Mas Sendi, tapi aku tahu itu bukan karena khawatir. Benar saja, saat aku membuka pesan suara, isinya adalah makian. "Putri, kamu kemana? Biaya listrik belum dibayar, internet diputus. Ibu lapar. Kamu benar-benar istri durhaka ya, bawa ibumu kabur dan membiarkan suamimu kelaparan." Lalu disusul pesan dari Bu Eko,
Heh, mantu durhaka. Mana uang belanja bulanan saya? Saya tahu kamu sengaja ya mau menyengsarakan saya. Cepat kirim 10 juta sekarang atau saya kutuk kamu jadi melarat. Aku membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Tidak ada satupun kata tanya tentang kabar ibu. Tidak ada permintaan maaf soal tamparan malam itu. Yang ada hanya tagihan uang, seolah aku adalah mesin ATM yang tidak punya perasaan. Jari-jariku menari di atas layar, mengetikkan balasan yang sudah lama ku pendam. Bu, ibu saya hampir mati karena dibiarkan kehujanan. Suami saya menampar saya karena membela orang tua saya sendiri. Selama seminggu kami di rumah sakit, tidak ada satupun dari kalian yang peduli. Dan sekarang ibu minta uang belanja? Apa ibu benar-benar tidak punya hati? Hanya butuh waktu 1 menit bagi Bu Eko untuk membalas. Ah, kamu itu terlalu mendramatisir keadaan. Itu kan cuma kecelakaan kecil. Sekarang yang penting kebutuhan di rumah harus terpenuhi. Jangan jadi menantu durhaka yang menahan rezeki orang tua. Cepat transfer. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku. Di detik itu, rasa sabar yang kupupuk selama 3 tahun pernikahan benar-benar habis tak bersisa. Aku teringat pesan ayah, bahwa rezeki itu titipan untuk berbagi. Tapi orang-orang ini bukan berbagi, mereka merampas dan menginjak-injak harga diri pemberinya. Aku tidak membalas pesan itu lagi. Alih-alih membuka aplikasi perbankan, aku mencari kontak Om Beni, pengacara kepercayaan almarhum ayah. Halo, Om Beni? Ini Putri. Om, aku butuh bantuan untuk mengurus gugatan cerai dan pengosongan aset rumah. Suaraku terdengar tenang sekarang. Sangat tenang, bahkan aku sendiri terkejut. Namun di balik ketenangan itu, ada tekad yang sudah bulat. Malam ini juga, aku akan menghancurkan zona nyaman yang selama ini mereka nikmati dari air mataku. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah lama ayah, namun kehangatannya tidak sedikitpun mengurangi rasa dingin yang membeku di hatiku. Aku duduk di meja makan kayu jati yang sudah mulai kusam, menunggu kedatangan Om Beni. Di hadapanku, secangkir kopi hitam yang sudah dingin terabaikan. Pikiranku terus melayang pada rekaman kejadian malam itu, wajah ibu yang membiru dan tamparan Mas Sendi yang masih menyisakan rasa perih samar di pipiku. Tepat pukul 9, bel rumah berbunyi. Om Beni datang dengan tas kerja kulitnya yang tebal. Wajahnya yang biasanya penuh tawa setiap kali berkunjung ke rumah makan kami, kini tampak sangat tegang. Dia adalah adik bungsu ayah, seorang pengacara senior yang dikenal lurus dan tidak kenal kompromi. Begitu melihat ekspresiku, dia urung mengucapkan salam santai yang biasa dia lontarkan. Ada apa, Put? Ceritakan dari awal. Om kaget sekali waktu kamu telepon tadi malam, ujarnya sambil menarik kursi di hadapanku. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan. Selama hampir 2 jam, aku bercerita tanpa ada satu detail pun yang kulewatkan. Aku bercerita tentang bagaimana 3 tahun pernikahanku perlahan berubah menjadi jerat. Tentang bagaimana Mas Sendi memutuskan berhenti bekerja hanya karena merasa pendapatanku dari rumah makan sudah lebih dari cukup. Tentang Bu Eko yang setiap minggu menuntut uang kompensasi, karena keberadaan ibuku dianggap sebagai gangguan stres bagi hidupnya yang mewah. Suaraku sempat bergetar saat sampai pada bagian malam hujan itu. Bagaimana aku menemukan ibu menggigil di kursi roda sementara mereka tertawa di depan televisi. Om Beni mendengarkan dengan saksama tanpa memotong sedikit pun. Sesekali matanya menyipit tajam di balik kacamata, dan tangannya sibuk mencatat poin-poin penting di buku catatannya. Saat aku menceritakan tentang tamparan Mas Sendi dan ucapan Bu Eko yang menyebut ibu sebagai beban, Om Beni meletakkan pulpennya dengan keras ke atas meja. Dia menghela napas panjang, wajahnya memerah menahan amarah yang sama besarnya denganku. Put, ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga biasa. Ini sudah masuk ranah tindak pidana. Penelantaran orang dalam keadaan lemah, apalagi ibu adalah mertua dari suamimu. Ini bisa dijerat pasal 304 KUHP tentang penelantaran, dengan ancaman penjara yang tidak main-main. Belum lagi pasal penganiayaan untuk tamparan itu. Aku mengangguk pelan, tatapanku lurus. Aku tahu, Om. Aku sudah sempat riset kecil-kecilan semalam. Kamu mau Om langsung buatkan laporan polisi? Tanya Om Beni meyakinkan. Sebelum itu, Om, tolong kirimkan somasi terlebih dahulu ke rumah.
Aku ingin mereka tahu bahwa putri yang selama ini diam dan mereka injak-injak, sudah tidak ada. Aku ingin mereka merasakan kecemasan yang sama seperti saat aku mencemaskan nyawa ibuku malam itu. Beri mereka waktu 3x24 jam untuk melakukan itikat baik, meski aku tahu mereka tidak akan melakukannya. Om Benny tersenyum tipis, sebuah senyuman bangga. Kamu memang anak ayahmu, Put, tegas dan tahu kapan harus menarik pelatuk. Baik, siang ini somasi akan dikirimkan oleh staf Om. 2 hari kemudian, badai yang kunantikan pun tiba. Aku sedang berada di ruang kerjaku di restoran, memeriksa laporan harian, ketika tiba-tiba terdengar suara gaduh dari area depan. Suara makian yang sangat kukenal membelah suasana tenang restoran yang sedang ramai pengunjung. Tak lama kemudian, pintu ruanganku didobrak kasar. Mas Sendi menerobos masuk dengan wajah merah padam. Napasnya memburu, tangannya meremas lembar kertas yang kukenali sebagai surat somasi dari kantor Om Benny. Karyawan restoran, beberapa pria yang mencoba menghalanginya, terpental karena dorongan kasarnya. Putri, dasar perempuan kurang ajar. Berani-beraninya kamu kirim surat sampah ini ke rumah? Teriaknya tepat di depan wajahku. Suaranya menggelegar hingga ke telinga para pelanggan di luar. Aku tetap duduk dengan tenang di balik meja kerjaku. Tanganku terlipat rapi di atas meja. Mas, jangan berteriak di sini. Ini tempat usaha, bukan pasar. Jangan banyak bicara kamu. Kau pikir siapa kau? Hah? Mau lapor polisi? Mau gugat cerai? Ini urusan rumah tangga. Put, kamu mau jadi istri durhaka yang memenjarakan suami sendiri? Aku berdiri perlahan, menatap matanya tajam tanpa ada rasa takut sedikitpun. Ini bukan urusan rumah tangga biasa, Mas. Ini soal ibuku yang hampir mati karena kebiadaban kalian. Ini soal suami yang menampar istrinya demi membela ego ibunya yang salah. Ini soal penelantaran manusia. Mas Sendi tertawa kasar, tawa yang terdengar sangat menjijikan di telingaku. Penelantaran? Kau jangan melucu. Ibumu itu makan di rumahku, tidur di kasur empuk di rumahku, bahkan suster yang mengurusnya pun dibiayai dari uang yang mengalir di rumahku. Itu kau sebut penelantaran hanya karena dia kehujanan sebentar? Rumahmu? Aku hampir tertawa mendengar klaim konyol itu. Mas, coba kamu ingat-ingat lagi. Rumah itu adalah hadiah kelulusan dari ayah dan ibuku untukku. Sertifikatnya atas namaku. Mobil yang biasa ibu mertua pakai belanja, itu dibeli pakai uang hasil restoran orang tuaku. Bahkan baju yang kamu pakai sekarang pun dibeli pakai kartu kredit atas namaku. Kamu lupa? Seluruh kemewahan yang kamu dan ibumu nikmati selama 3 tahun ini adalah warisan dan hasil jerih payah keluargaku. Kamu hanya menumpang di rumah ibuku. Mas Sendi tersentak. Dia tampak seperti orang yang baru saja tersiram air es di tengah gurun. Mungkin selama ini dia sudah terlalu nyaman tinggal di sana sampai menganggap semua aset itu miliknya secara otomatis. Atau mungkin, dia pikir dengan menikahiku, secara hukum dia adalah pemilik segalanya. Putri, jangan bicara sembarangan. Harta setelah menikah itu milik bersama. Teriaknya lagi, mencoba menutupi kegugupannya. Dia melangkah maju, tangannya terangkat tinggi, bersiap untuk mengulang tamparannya yang dulu. Namun kali ini, aku tidak mundur. Aku justru memajukan wajahku. Coba tampar aku lagi sekarang, Mas. Di depan semua karyawanku yang sedang menonton, dan tepat di depan CCTV yang menyala di sudut ruangan itu. Lakukan, dan aku pastikan malam ini juga kamu tidur di sel tahanan tanpa perlu menunggu somasi itu selesai. Tangannya berhenti di udara, gemetar. Mas Sendi melirik arah kamera CCTV di pojok ruangan, lalu melihat ke arah pintu di mana beberapa karyawan pria sudah bersiap siaga melindungiku. Nyalinya menciut. Pria yang berani kasar pada wanita di ruang tertutup itu, ternyata hanyalah seorang pengecut saat dihadapkan pada hukum dan saksi mata. Kamu memang licik, Putri. Kamu menjebakku, desisnya sinis. Licik? Tanyaku getir. Mas, aku selama 3 tahun memberikan segala yang kamu dan ibumu minta. Ibu mertua minta tas baru, aku beri. Kamu mau berhenti kerja untuk hobi tidak jelasmu, aku izinkan. Ibu mertua ingin tinggal bersama untuk dilayani, aku terima dengan tangan terbuka.
Tapi ketika ibuku yang lumpuh kalian usir ke tengah hujan badai hanya karena dianggap beban, saat itulah aku sadar bahwa yang sebenarnya licik dan parasit di rumah itu adalah kalian. Mas Sendi mundur 2 langkah, wajahnya berubah dari amarah menjadi kepanikan yang tersembunyi. Put, ayolah, ini bisa kita bicarakan baik-baik di rumah. Ibu tadi cuma emosi. Aku juga emosi. Kita ini keluarga. Sudah terlambat, potongku tegas. Somasi itu sudah dikirim. 3x 24 jam. Jika dalam waktu itu kamu dan ibumu tidak segera mengosongkan rumahku dan meminta maaf secara terbuka kepada ibuku, kasus penelantaran dan penganiayaan ini langsung kulanjutkan ke kepolisian. Aku tidak main-main. Kamu benar-benar ingin menghancurkan rumah tangga kita yang sudah kita bangun 3 tahun? Tanyanya, kali ini dengan nada memelas yang terdengar sangat palsu. Aku menatapnya dengan rasa muak yang sudah sampai di ubun-ubun. Rumah tangga kita sudah hancur malam itu, Mas. Hancur berkeping-keping saat kamu membiarkan ibuku kedinginan dan nyaris kehilangan nyawa. Hancur saat kamu mendaratkan tanganmu di wajah istri yang membiayai hidupmu. Aku tidak menghancurkan apapun, aku hanya sedang membersihkan sampah dari hidupku. Mas Sendi terdiam. Dia menatapku seolah baru pertama kali melihatku. Dia baru sadar bahwa putri yang lembut, yang selalu berkata, iya, pada semua keinginannya, telah mati malam itu. Dia berbalik dan pergi dengan langkah gontai, membawa kemarahan yang tidak lagi memiliki tempat untuk dilampiaskan. Begitu dia keluar dari restoran, aku terduduk kembali di kursiku. Tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak. Aku mengambil ponsel dan menekan nomor Om Benny. Om, Mas Sendi baru saja dari sini. Dia mengamuk dan mencoba memukulku lagi. Aku sudah memutus semua aksesnya. Kirimkan laporan polisi besok pagi, Om. Saya sudah sangat siap untuk menghancurkan hidup mereka sebagaimana mereka mencoba menghancurkan nyawa ibuku. Perang telah resmi dimulai, dan aku tidak berencana untuk kalah. Kantor polisi hari itu terasa begitu dingin dan asing bagiku. Aku duduk di ruang tunggu yang bising oleh suara ketikan komputer dan obrolan para petugas, sementara Om Benny sibuk merapikan berkas-berkas di dalam map kulitnya. Dia membawa segalanya. Rekam medis ibu dari rumah sakit yang merinci kondisi hipotermia beratnya, kronologi tertulis yang kubuat dengan tangan gemetar, hingga tangkapan layar pesan-pesan singkat dari Mas Sendi dan Bu Eko yang penuh dengan tuntutan materi. Kita punya cukup bukti untuk membuat mereka tidak bisa berkutik. Put, bisik Om Benny menenangkanku. Aku hanya mengangguk pelan, jemariku bertaut erat di pangkuan. Namun, kejutan terbesar justru datang saat kami sedang menunggu giliran pemeriksaan. Pintu kaca di ujung koridor restoran terbuka, dan seorang perempuan muda melangkah masuk dengan ragu. Dia mengenakan jaket lusuh dan tas punggung yang tampak berat. Begitu matanya menangkap sosokku, wajahnya yang kuyu langsung berubah. Bu Putri, panggilnya dengan suara bergetar. Aku menoleh, terpaku sejenak sebelum mengenali wajah itu. Mbak Yuni, kamu di sini kenapa? Mbak Yuni mendekat, matanya berkaca-kaca. Dia adalah perawat yang paling telaten merawat ibu, yang kupikir telah pergi meninggalkan kami tanpa pamit. Saya mau lapor. Bu, saya tidak tahu harus kemana lagi. Saya dipecat secara sepihak oleh ibu mertua ibu. Saya diusir paksa tanpa dikasih pesangon, bahkan gaji bulan pun tidak dibayar penuh. Saat saya tanya alasannya, beliau malah marah-marah. Aku segera berdiri dan memeluknya. Mbak, maafkan saya. Saya baru tahu semuanya malam ini. Ibu saya masuk rumah sakit. Mbak. Mbak Yuni menutup mulutnya dengan tangan, terkejut. Ya Allah, saya sudah firasat buruk. Bu, itulah kenapa saya kembali lagi ke sini. Saya ingin minta bantuan polisi untuk mengambil barang-barang saya yang masih tertinggal di rumah ibu. Kehadiran Mbak Yuni di sana adalah takdir yang tak terduga. Om Benny segera meminta Mbak Yuni ikut masuk ke ruang pemeriksaan sebagai saksi kunci. Di hadapan penyidik, Mbak Yuni menceritakan detail yang membuat dadaku sesak. Siang itu, sekitar jam 1, Bu Eko memanggil saya ke ruang tamu. Dia bilang, mulai besok saya tidak usah datang lagi. Katanya, itu perintah dari Bu Putri karena restoran lagi susah dan harus irit biaya. Saya kaget, karena biasanya Bu Putri selalu bicara langsung ke saya. Tapi Bu Eko memaksa saya angkat kaki saat itu juga.
Barang-barang saya bahkan ditaruh begitu saja di teras sebelum saya sempat merapikannya. Lalu bagaimana dengan kondisi Ibu Sarah saat itu? Tanya penyidik dengan nada tegas. Mbak Yuni menunduk, air matanya jatuh. Sepanjang siang itu Ibu hanya di kamar sendirian. Saya dilarang masuk untuk sekadar berpamitan. Tapi yang paling membuat saya tidak tenang adalah apa yang saya lihat malamnya. Pak, saya kembali ke lingkungan rumah karena kunci motor saya tertinggal. Dari kejauhan, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Ibu didorong keluar ke beranda oleh Bu Eko dan Mas Sendi. Padahal petir sudah menyambar-nyambar. Saya mau mendekat, tapi saya takut karena Mas Sendi kelihatan sangat marah. Saya hanya bisa menangis dari jauh dan sempat menelepon ambulans sebelum saya pergi karena ketakutan. Mendengar pengakuan itu, aku menggigil. Marahku sudah melampaui batas kewarasan. Mereka bukan hanya menelantarkan, mereka merencanakan pengusiran itu saat aku tidak ada, dengan membuang satu-satunya orang yang bisa melindungi Ibu, Mbak Yuni. Pak, kataku pada penyidik, suaraku sedingin es. Saya baru ingat. Saya memasang kamera CCTV di area depan rumah dan di lorong dalam. Semua terekam di sana. Polisi segera bertindak. Malam itu juga, kami meluncur ke rumah pemberian orang tuaku itu dengan surat perintah penyitaan barang bukti. Saat kami tiba, Mas Sendi dan Bu Eko tidak ada di rumah. Mungkin mereka sedang bersenang-senang menghabiskan sisa uang yang kuberikan. Di ruang monitor, kami memutar rekaman malam itu. Layar digital itu menampilkan kenyataan yang lebih pahit dari sekadar bayangan. Rekaman pukul 20, terlihat Bu Eko masuk ke kamar Ibu. Tanpa kelembutan sedikitpun, dia menarik kursi roda Ibu. Ibu tampak meronta, tangannya yang lemah mencoba memegang kosen pintu agar tidak dibawa keluar. Bu Eko membentak. Wajahnya terlihat sangat bengis di kamera, lalu dengan kasar mendorong Ibu keluar kamar menuju ruang tamu yang gelap. Rekaman pukul 20.15, Ibu sudah berada di beranda. Hujan mulai turun rintik-rintik yang perlahan menjadi deras. Ibu menggigil hebat, tangan ringkihnya mencoba memutar roda kursi, tapi Ibu tidak punya cukup tenaga. Bu Eko berdiri di balik pintu kaca, menatap Ibu sebentar, lalu menutup gorden dan masuk ke dalam. Rekaman pukul 20.20, Mas Sendi muncul. Dia baru saja keluar dari arah dapur. Bukannya membawa Ibu masuk, dia malah mendorong kursi roda Ibu lebih jauh ke tepi beranda, ke area yang tidak terlindungi atap. Air hujan langsung mengguyur tubuh Ibu. Mas Sendi mengatakan sesuatu yang tampak seperti makian, lalu kembali masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Rekaman pukul 20.21 sampai pukul 21.15, layar itu hanya menunjukkan pemandangan memilukan. Ibu sendirian di tengah badai. Kilat sesekali menerangi wajah Ibu yang tertunduk lesu, pasrah pada nasib. Tangannya sesekali terangkat lemah ke arah langit, mungkin sedang mengadu pada Sang Pencipta. Aku menangis sejadi-jadinya di depan monitor itu. Polisi di sampingku bahkan hanya bisa terdiam, tak sanggup melihat kebiadaban itu. Om Beni merangkul bahuku erat. Rekaman itu menjadi bukti tak terbantahkan. Esok paginya, tanpa ada peringatan lagi, Mas Sendi dan Bu Eko dijemput paksa oleh pihak kepolisian di sebuah pusat perbelanjaan. Perang ini sudah dimulai, dan mereka baru saja kehilangan benteng pertahanannya. 3 bulan kemudian, persidangan dimulai. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi tempat di mana segala kepalsuan itu dikuliti satu persatu. Mas Sendi dan Bu Eko duduk di kursi terdakwa, didampingi oleh pengacara yang mereka sewa. Aku tahu mereka menggunakan sisa tabunganku untuk membayar pengacara itu, tapi aku tidak peduli. Harta bisa dicari, tapi keadilan untuk Ibu adalah harga mati. Ruang sidang begitu kontras dengan kepribadian mereka yang biasanya sombong. Bu Eko, yang biasanya selalu tampil dengan tas branded dan riasan tebal, kini tampak kuyu dengan pakaian sederhana dan kerudung yang dipasang seadanya. Dia terus-menerus menyeka mata dengan tisu, mencoba membangun citra sebagai orang tua yang teraniaya. Yang mulia, suara Bu Eko terdengar bergetar saat memberikan keterangan. Saya hanya ingin yang terbaik untuk keluarga. Saya stres, Yang mulia. Mengurus orang lumpuh itu berat, sementara menantu saya sibuk bekerja. Saya tidak bermaksud mencelakakan Ibu Sarah. Saya hanya ingin dia mendapat udara segar. Saya tidak tahu kalau hujannya akan sederas itu. Hakim Ketua,
Seorang pria parubaya dengan tatapan mata yang sangat tajam, menatap Bu Eko dari balik kacamatanya. Udara segar di jam 8 malam saat cuaca mendung gelap, Bu Eko, dan saat hujan turun, kenapa Anda justru menutup pintu dan gorden? Bu Eko terdiam. Dia mencoba mencari alasan, mulutnya terbuka namun tidak ada kata yang keluar. Dia hanya bisa kembali menangis. Sebuah tangisan yang bagiku terdengar seperti nyanyian iblis yang sedang terjepit. Mas Sendi pun tak jauh berbeda. Dia mencoba memainkan kartu emosional. Yang mulia, saya sangat mencintai istri saya, Putri. Saya akui saya emosi malam itu karena tekanan ekonomi dan masalah keluarga. Saya ingin rujuk. Saya ingin memperbaiki semuanya. Saya menyesal telah menamparnya, itu adalah kehilafan terbesar saya. Aku yang duduk di bangku pengunjung bersama Om Beni hanya bisa tersenyum getir. Penyesalan itu datang bukan karena mereka merasa bersalah, tapi karena mereka takut kehilangan fasilitas hidup mewah yang selama ini kuberikan. Satu persatu saksi dihadirkan. Mbak Yuni memberikan kesaksian yang sangat konsisten dan menyentuh hati para pengunjung sidang. Dokter spesialis yang menangani ibu juga menjelaskan betapa tipisnya jarak antara nyawa dan kematian ibu malam itu akibat hipotermia. Puncaknya adalah ketika rekaman CCTV diputar di ruang sidang. Suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara isak tangis dari beberapa pengunjung yang merasa ngeri melihat bagaimana seorang pria muda dan ibunya memperlakukan wanita lumpuh seperti sampah di tengah badai. Di akhir persidangan, sebelum hakim membacakan putusan, aku diberi kesempatan untuk berbicara. Aku berdiri, mencoba menegakkan punggung meski kakiku terasa lemas. Kutatap Mas Sendi dan Bu Eko yang menolak membalas tatapanku. Yang mulia, suaraku tenang namun bergema di seluruh ruangan. Saya berdiri di sini bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai anak yang hatinya hancur melihat ibunya disiksa. Saya pernah mencintai Mas Sendi. Saya pernah menghormati Bu Eko lebih dari ibu kandung saya sendiri. Saya memberikan rumah, uang, dan segala kenyamanan tanpa pernah mengungkit bahwa itu semua adalah warisan orang tua saya. Tapi mereka membalas kebaikan itu dengan kebiadaban. Aku berhenti sejenak, menelan ludah yang terasa pahit. Ibu saya yang memberikan tempat berteduh bagi mereka, justru mereka buang ke tengah hujan deras saat dia tidak bisa membela diri. Saya tidak butuh air mata palsu atau permintaan maaf yang terpaksa di sini. Saya hanya ingin mereka belajar bahwa di dunia ini, kejahatan terhadap orang tua yang tak berdaya tidak akan pernah dibiarkan begitu saja oleh Tuhan. Hakim mengetuk palu. 2 minggu kemudian, vonis dibacakan. Berdasarkan bukti CCTV, keterangan saksi, dan rekam medis, Mas Sendi dan Bu Eko secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam keluarga dan penganiayaan. Masing-masing dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Saat petugas kejaksaan menggiring mereka keluar menuju mobil tahanan, drama itu memuncak. Bu Eko berteriak-teriak histeris, mencoba meraih ujung bajuku. Putri, Putri, maafin ibu. Ibu sudah tua, nak, jangan dipenjara. Cabut laporannya, Putri. Mas Sendi pun memohon dengan wajah memelas. Put, kita masih suami istri. Jangan biarkan suamimu mendekam di penjara. Pikirkan nama baik kita. Aku tidak menoleh. Aku terus melangkah keluar gedung pengadilan, di mana sinar matahari siang itu terasa begitu hangat di kulitku. Di sana, di dekat mobil, ibu menungguku di kursi roda, didampingi oleh Mbak Yuni yang tersenyum tulus. Aku berlutut di depan ibu, memegang kedua tangannya yang kini sudah kembali hangat. Bu, sudah selesai. Kita menang, bisikku. Ibu mengelus kepalaku dengan tangan yang sedikit gemetar, namun tatapannya jauh lebih jernih dari sebelumnya. Kamu hebat, Put. Ayah pasti bangga melihatmu berani membela kebenaran. Aku menyandarkan kepalaku di pangkuan ibu dan menangis. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kelegaan. Beban berat yang selama 3 tahun ini kupikul sendirian, akhirnya terangkat sudah. Malam hujan itu memang mengerikan. Tapi itu adalah cara Tuhan menunjukkan siapa sebenarnya yang pantas kusebut sebagai keluarga. Proses gugatan cerai berjalan di tengah suasana yang janggal. Karena Mas Sendi berada di balik jeruji besi, persidangan dilakukan secara virtual melalui layar monitor di ruang sidang. Aku melihatnya mengenakan seragam tahanan berwarna oranye,
Pemandangan yang dulu tak pernah terbayangkan akan menimpa pria yang kupuja di hari pernikahan kami. Dia tampak jauh lebih kurus, matanya cekung, dan kesombongan yang biasanya terpancar kini telah padam, digantikan oleh gurat keputusasaan. Dia tidak banyak membantah soal alasan perceraian. Bukti-bukti penelantaran dan KDRT yang sudah diputus di pengadilan pidana menjadi senjata pamungkas yang tidak bisa ia elakkan. Namun, ketenangan sidang itu terusik ketika pembicaraan beralih ke ranah yang selama ini menjadi obsesi keluarganya, harta. Melalui pengacaranya, Mas Sendi mengajukan tuntutan harta gonogini yang tidak masuk akal. Dia menuntut separuh dari aset restoran dan rumah yang kami tinggali. Argumennya klasik. Ia merasa selama 3 tahun pernikahan, ia telah mencurahkan waktu dan tenaganya untuk ikut mengelola restoran, sehingga ia berhak atas pertumbuhan nilai aset tersebut. Yang mulia, ujar pengacara Mas Sendi dengan suara lantang, klien saya meninggalkan pekerjaannya demi membantu bisnis keluarga ini. Adalah tidak adil jika ia keluar dari pernikahan ini, tanpa membawa apapun dari hasil usaha yang juga ia rintis. Aku melihat Om Benny tersenyum tipis di sampingku. Dia sudah menyiapkan tumpukan dokumen yang siap meruntuhkan argumen tersebut. Saat tiba gilirannya bicara, Om Benny berdiri dengan tenang. Kami menolak seluruh tuntutan pembagian atas rumah dan restoran, tegas Om Benny. Berdasarkan dokumen kepemilikan, rumah tersebut adalah hibah murni dari orang tua putri yang diberikan jauh sebelum pernikahan berlangsung. Begitu pula dengan restoran Bundo. Akta pendirian dan izin usaha semuanya mencatat nama orang tua putri, dan setelah ayah putri meninggal, kepemilikan beralih sepenuhnya kepada putri sebagai ahli waris tunggal. Secara hukum, ini adalah harta bawaan yang tidak bisa diganggu-gugat dalam pembagian harta gonogini. Om Benny juga menyertakan bukti absen dan laporan keuangan restoran. Di sana terlihat jelas bahwa Mas Sendi jarang sekali menginjakan kaki di kantor, apalagi mengambil keputusan manajerial. Klaimnya sebagai pengelola hanyalah omong kosong yang tidak didukung data. Melihat posisi tawarnya runtuh, pengacara Mas Sendi beralih pada tabungan bersama dan deposito yang terkumpul selama masa pernikahan. Jumlahnya cukup besar, sekitar 400 juta rupiah. Uang itu murni hasil jerih payahku mengelola restoran selama 3 tahun terakhir. Sementara Mas Sendi hanya menggunakannya untuk kebutuhan gaya hidup dan memanjakan ibunya. Mas Sendi menuntut separuh dari tabungan tersebut, Yang Mulia, lanjut pengacaranya. Aku menarik napas panjang. Aku bisa saja melawan dan membuktikan bahwa uang itu pun berasal dari keringatku sendiri. Namun, saat kulihat wajah Mas Sendi di layar monitor, aku hanya merasakan mual. Aku tidak ingin lagi terikat dalam drama ini selama berbulan-bulan hanya demi uang. Aku ingin memotong semua tali yang menghubungkanku dengannya. Cukup, Om, bisikku pada Om Benny. Aku kemudian meminta izin pada hakim untuk berbicara. Yang Mulia, saya setuju untuk memberikan 200 juta rupiah kepadanya. Anggap saja itu adalah biaya tebusan bagi kebebasan saya dan ibu saya. Saya tidak ingin berlama-lama lagi berurusan dengan orang yang tidak tahu berterima kasih. Ambil saja uang itu, asalkan setelah ini, dia tidak punya hak lagi untuk mengusik hidup kami. Ruang sidang mendadak hening. Mas Sendi di layar monitor tertunduk lesu. Mungkin dia sadar, 200 juta itu memang terlihat besar. Namun tak sebanding dengan kenyamanan hidup di rumah mewah yang selama ini ia nikmati secara cuma-cuma. Tapi dia tidak punya pilihan lain. 2 bulan kemudian, akta cerai keluar. Aku memegang lembaran kertas itu dengan tangan gemetar. Bukan karena sedih, tapi karena rasa lega yang luar biasa. Malam itu, aku pulang ke rumah lama ayah, memeluk ibu, dan berbisik, kita sudah bebas, Bu. Benar-benar bebas. 2 tahun telah berlalu sejak badai itu mereda. Waktu ternyata benar-benar menjadi obat yang paling mujarab, asalkan kita memberinya kesempatan untuk bekerja. Rumah lama ayah kini tidak lagi terasa sepi. Suara tawa ibu dan aroma masakan dari dapur kembali menghidupkan setiap sudut ruangan. Pemulihan ibu berjalan dengan sangat mengesankan. Tanpa tekanan batin dari Bu Eko yang selalu menganggapnya beban, kesehatan fisik ibu meningkat pesat. Mbak Yuni, yang kini sudah kuanggap sebagai bagian dari keluarga, dengan setia menemani ibu melakukan fisioterapi setiap pagi. Suatu pagi yang cerah, saat aku sedang menyiapkan sarapan di ruang tengah, aku mendengar suara langkah kecil yang terseret namun pasti. Aku menoleh dan hampir menjatuhkan piring di tanganku.
Ibu berdiri, melepaskan pegangannya dari Walker, dan melangkah 3 langkah menuju ke arahku dengan senyum lebar. Put, lihat. Ibu bisa jalan lagi tanpa bantuan. Serunya dengan suara bergetar karena haru. Aku berlari memeluknya, tangisku pecah seketika. Ibu hebat. Ibu luar biasa. Keajaiban fisik itu adalah buah dari ketenangan jiwa. Restoran pun berkembang melampaui ekspektasiku. Tanpa gangguan Mas Sendi yang sering mengambil uang kas tanpa izin atau Bu Eko yang terus menuntut belanja barang branded, aku bisa menginvestasikan keuntungan untuk membuka 2 cabang baru. Aku juga merekrut tim manajemen profesional, agar aku punya lebih banyak waktu di rumah bersama ibu. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah kabar ganjil sampai ke telingaku. Beberapa pelanggan setia melapor bahwa ada sebuah warung makan di pinggiran Jakarta yang memasang spanduk besar bertuliskan, Putri Bundo Cabang, spesial masakan ibu anak. Awalnya aku mengabaikannya, tapi komplain terus berdatangan. Ada pelanggan yang kecewa karena rasanya hambar dan tempatnya kotor, mengira itu benar-benar cabang dariku. Aku segera mengecek lokasi bersama Om Benny. Betapa terkejutnya aku melihat Mas Sendi dan Bu Eko, yang baru beberapa bulan keluar dari penjara, berada di sana. Mereka rupanya menggunakan uang 200 juta itu untuk membuka usaha dengan mendompleng namaku. Aku tidak marah secara meledak-ledak. Aku hanya memasang pengumuman resmi di seluruh media sosial dan surat kabar, bahwa restoranku tidak memiliki cabang di sana. Efeknya instan. Tanpa kualitas yang asli dan tanpa reputasi yang bersih, warung mereka sepi peminat. Dalam kurun waktu 1 tahun, mereka bangkrut karena tidak bisa membayar sewa ruko. Puncaknya adalah suatu sore saat hujan rintik-rintik turun, mengingatkanku pada memori pahit 2 tahun lalu. Sebuah mobil taksi berhenti di depan pagar rumah. 2 sosok turun dengan penampilan yang jauh dari kata layak. Mas Sendi tampak kusam dengan pakaian yang mulai pudar warnanya, sementara Bu Eko terlihat jauh lebih tua, punggungnya sedikit membungkuk, dan wajahnya dipenuhi raut kecemasan. Begitu aku keluar ke beranda, mereka langsung bersimpuh di atas tanah yang basah. Putri, maafkan kami, Nak, isak Bu Eko, suaranya parau. Kami salah. Kami kena batunya. Uang kami habis, usaha bangkrut, dan kami diusir dari kontrakan semalam. Kami tidak punya tempat tinggal lagi di Jakarta. Mas Sendi merangkak sedikit mendekat, tidak berani menatap mataku. Put, aku tahu aku tidak layak dimaafkan. Tapi tolong, setidaknya bantu ibu. Dia sakit-sakitan sejak keluar dari penjara. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Ibu muncul dari balik pintu, berdiri tegak dengan bantuan tongkatnya. Dia menatap mantan menantu dan besannya itu dengan pandangan yang sulit diartikan, bukan kemarahan, tapi lebih kepada rasa kasihan yang mendalam. Bu Eko, panggil ibu lembut. Dulu ibu bilang saya beban. Sekarang ibu merasakan bagaimana rasanya tidak punya tempat berteduh. Tuhan itu adil, bukan? Bu Eko menangis semakin kencang, kepalanya nyaris menyentuh tanah. Ampun, Bu Sarah, ampun. Saya hilaf, saya serakah. Tolong bantu kami sekali saja. Aku menatap mereka berdua. Rasa sakit itu masih ada, namun dendamku sudah padam. Aku menyadari bahwa menghukum mereka lebih jauh hanya akan meracuni kebahagiaan yang baru saja kubangun. Namun, aku juga tidak bodoh. Aku tidak akan membiarkan ular masuk kembali ke dalam rumahku. Berdiri, kataku tegas. Mereka bangkit dengan gemetar. Aku mengambil buku cek dari tas kecilku, menuliskan sebuah angka yang cukup untuk biaya hidup sederhana di kampung halaman mereka di luar kota, serta modal kecil untuk bertani atau berdagang di sana. Ini adalah terakhir kalinya kalian melihat wajahku dan ibu, ujarku sambil menyerahkan cek itu kepada Mas Sendi. Uang ini cukup untuk kalian pulang kampung dan memulai hidup baru secara jujur di sana. Jangan pernah kembali ke Jakarta. Jangan pernah hubungi aku lagi. Jika kalian muncul lagi di hadapanku, aku tidak akan segan menggunakan jalur hukum. Mas Sendi menerima cek itu dengan tangan gemetar, air matanya jatuh membasahi kertas tersebut. Terima kasih, Put, terima kasih banyak. Mereka pergi meninggalkan halaman rumah kami dengan langkah gontai. Aku memperhatikan punggung mereka yang menjauh, hingga tak terlihat lagi di persimpangan jalan. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma tanah basah yang kini terasa menyegarkan, bukan lagi mencekam. Ibu merangkul bahuku.
Sudah benar, Put. Membiarkan mereka pergi adalah cara terbaik untuk benar-benar menutup buku lama. Aku tersenyum dan mencium pipi ibu. Di bawah langit senja yang mulai merona, aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang membalas dendam dengan kekejaman yang sama, melainkan tentang kemampuan untuk melepaskan beban masa lalu dan berjalan tegap menuju masa depan. Akhirnya, hatiku benar-benar lega. Hidupku, dan hidup ibu, baru saja dimulai kembali. 5 tahun telah berlalu sejak malam mengerikan itu. 5 tahun sejak aku menggandeng ibu yang menggigil keluar dari rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman baginya. 5 tahun sejak tamparan terakhir Mas Sendi membuka mataku pada kenyataan pahit, bahwa pernikahan yang kubangun selama ini hanyalah ilusi. Sekarang, hidupku terasa begitu damai. Bagaikan lautan setelah badai reda, tenang, jernih, dan penuh kedamaian. Aku duduk di beranda rumah lama orang tuaku, rumah yang dulu menjadi saksi bisu masa kecilku, rumah yang kini kuhuni kembali bersama ibu. Di pangkuanku, secangkir teh melati mengepulkan uap hangat. Angin sore berhembus sepoi, membawa aroma tanah basah setelah hujan sebentar tadi. Di halaman depan, deretan pot bunga mawar warna-warni yang ditanam ibu tumbuh subur, kelopaknya merekah indah terkena sinar matahari sore. Ibu luar biasa. Dia duduk di kursi goyang di sampingku, tersenyum sambil membaca buku resep lama miliknya. Kakinya, kaki yang dulu lumpuh total, kini sudah bisa digerakkan. Bahkan dia sudah bisa berjalan dengan bantuan tongkat, mondar-mandir di sekitar rumah, sesekali ke dapur untuk mengawasi masakan. Fisioterapi rutin dan perawatan intensif dari Mbak Yuni selama bertahun-tahun membuahkan hasil yang manis. Put, lihat. Ibu tanam bunga mawar baru, yang warna merah tua. Cantik banget, mirip bunga kesukaan ayah dulu, seru ibu suatu pagi, menunjukkan pot baru di halaman. Aku tersenyum lebar. Melihat ibu bahagia seperti ini adalah kebahagiaan terbesarku. Dulu aku hampir kehilangan dia di malam yang kelam itu. Sekarang, dia di sini, di sampingku, sehat dan ceria. Tak ada rasa bersalah atau beban di matanya. Hanya kedamaian. Mbak Yuni masih setia bersama kami. Bukan hanya sebagai perawat, tapi sudah seperti keluarga sendiri. Dia yang menemani ibu saat aku sibuk di restoran, dia yang membantu fisioterapi setiap pagi, dia yang menjadi teman curhat ibu saat aku tak ada. Aku sudah menaikkan gajinya 3 kali lipat, memberinya tunjangan hari raya, dan memasukkannya sebagai ahli waris dalam asuransi kesehatanku. Dia pantas mendapatkan semuanya. Bu Putri, ibu sudah minum obat? Tanya Mbak Yuni muncul dari pintu, membawa segelas air putih. Sudah, Mbak, jawab ibu. Kamu ini, cerewetnya minta ampun. Mbak Yuni tertawa. Kan tugas saya ngurus ibu. Nanti Bu Putri marah kalau ibu lupa minum obat. Aku ikut tertawa. Suasana hangat ini adalah surga kecilku. Restoran warisan ayah dan ibu kini berkembang pesat. Bukan hanya satu, tapi sudah 4 cabang tersebar di Jakarta dan sekitarnya. Aku belajar dari kesalahan. Tak perlu serakah, tak perlu memaksakan ekspansi besar-besaran. Cukup 4 cabang dengan kualitas terjaga, manajemen profesional, dan karyawan yang sejahtera. Setiap karyawan mendapat gaji di atas UMR, bonus tahunan, jaminan kesehatan, dan pelatihan rutin. Aku ingin mereka merasa menjadi bagian dari keluarga, bukan sekadar buruh. Suasana kerja yang nyaman membuat mereka betah, jarang ada yang keluar. Pelanggan pun setia karena rasa masakan konsisten dan pelayanan ramah. Aku sendiri tak lagi turun tangan langsung. Ada manajer handal yang mengurus operasional harian. Tugas utamaku sekarang adalah mengawasi, memberi arahan, dan sesekali turun ke dapur untuk memastikan resep rahasia keluarga tetap terjaga. Aku punya lebih banyak waktu untuk ibu, untuk diriku sendiri, untuk hal-hal yang dulu tak sempat kulakukan. Sesekali, di malam minggu, aku mengikuti kelas melukis, atau yoga, atau sekadar jalan-jalan ke mall bersama ibu dan Mbak Yuni. Hidup yang dulu penuh tekanan kini terasa ringan dan menyenangkan. Tapi hidup tak pernah lepas dari masa lalu. Suatu sore, ponselku berdering. Nomor asing dengan kode area kampung halaman Mas Sendi. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo? Assalamualaikum, Mbak Putri. Saya tetangga Bu Eko di kampung. Saya cuma mau kabarin,
Bu Eko sakit keras. Masuk rumah sakit. Mereka lagi kesulitan biaya. Aku diam. Mendengar nama itu, Bu Eko, membangkitkan memori lama yang berusaha kulupakan. Tapi di sisi lain, aku juga ingat pesan ibu, dendam itu berat. Put, maafkan, meski tak harus lupa. Kabari keluarganya. Saya bukan siapa-siapa lagi. Iya, Mbak. Tapi mereka nggak punya siapa-siapa. Mas Sendi juga kerja serabutan, pendapatannya pas-pasan. Saya kasihan lihatnya. Aku menghela napas panjang. Nanti saya transfer sedikit. Tapi tolong jangan bilang dari saya. Terima kasih, Mbak. Semoga Allah membalas kebaikan Mbak. Kututup telepon, lalu transfer sejumlah uang via rekening yang dikirim. Tak banyak, tapi cukup untuk biaya rumah sakit beberapa hari. Bukan karena aku masih peduli, tapi karena aku tak ingin jadi manusia pendendam. Ibu yang mendengar ceritaku hanya tersenyum. Kamu baik, Put. Ibu bangga. Aku bukan baik, Bu. Aku cuma gak mau beban masa lalu mengganggu hidupku sekarang. Malam itu, di bawah langit bertabur bintang, aku dan ibu duduk di beranda seperti biasa. Mbak Yuni ikut bergabung, membawa nampan berisi pisang goreng hangat. Kami bertiga menikmati malam dengan obrolan ringan. Put, kamu gak mau menikah lagi? Tanya ibu tiba-tiba. Aku tersenyum. Belum kepikiran, Bu. Nikah itu tanggung jawab besar. Aku trauma. Tapi kamu masih muda. Masih panjang hidupmu. Aku tahu, Bu. Tapi untuk sekarang, aku ingin fokus sama ibu, sama restoran, sama diri sendiri. Kalau jodoh datang, pasti datang. Nggak usah dicari. Ibu mengangguk. Ibu cuma ingin kamu bahagia. Aku bahagia, Bu. Sangat bahagia. Dan itu benar. Aku bahagia. Bukan karena punya banyak uang atau kesuksesan materi. Tapi karena aku punya kedamaian di hati. Karena aku bisa melihat ibu tersenyum setiap hari. Karena aku dikelilingi orang-orang yang tulus. Kadang aku merenung, betapa rapuhnya sebuah pernikahan jika dibangun di atas ketidakjujuran. Betapa mahalnya harga sebuah kepercayaan yang dikhianati. Dulu aku mengira cinta cukup untuk mempertahankan rumah tangga. Tapi sekarang aku tahu, cinta saja tak cukup. Butuh rasa hormat, butuh kejujuran, butuh kesetaraan. Dan yang paling penting, butuh keberanian untuk berkata, tidak, pada perlakuan buruk. Aku belajar bahwa kebaikan harus punya batas, agar tak dimanfaatkan. Bahwa menjadi baik bukan berarti membiarkan diri diinjak-injak. Bahwa melawan bukan berarti jahat, terkadang melawan adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Ibu pernah bilang, Put, orang seperti Bu Eko dan Sendi itu ibarat racun. Kalau terlalu lama berada di dekatnya, kamu ikut mati. Makanya kamu harus menjauh. Dan aku sudah menjauh. Bukan lari, tapi memilih untuk hidup. Dari kabar yang kudengar, Mas Sendi dan Bu Eko masih hidup di kampung. Usaha warung mereka bangkrut, uang habis, mereka tinggal di rumah kontrakan sederhana. Mas Sendi kerja serabutan jadi kuli bangunan, Bu Eko kadang jualan gorengan di pasar. Hidup mereka jauh dari kata mewah, bahkan mungkin jauh dari kata layak. Apakah aku kasihan? Jujur, kadang iya. Tapi aku tak akan kembali. Aku sudah memberi kesempatan, sudah memberi maaf, bahkan sudah memberi bantuan. Kini mereka harus menjalani konsekuensi pilihan hidup mereka sendiri. Sementara aku, setiap pagi bangun dengan senyum. Menikmati secangkir kopi sambil melihat ibu berkebun di halaman. Bekerja dengan semangat karena tahu restoran ini adalah warisan ayah yang harus dijaga. Berkumpul dengan Mbak Yuni dan staf lainnya yang sudah seperti keluarga. Di kantorku, ada satu bingkai foto yang selalu kutatap. Foto ayah dan ibu di depan restoran, saat pertama kali membuka usaha dulu. Mereka tersenyum bahagia, penuh harapan. Ayah memakai kemeja putih lengan digulung, ibu dengan celemek di pinggang. Sederhana, tapi penuh cinta. Ayah, ibu, amanah kalian sudah putri jalankan, bisikku kadang pada foto itu. Restoran berkembang, ibu sehat, putri bahagia. Doain putri terus, ya. Hidup memang penuh lika-liku. Ada masa di mana kita berada di dasar paling gelap,
tak tahu harus berpegangan pada apa. Tapi dari situlah kita belajar bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Bahwa setiap badai pasti berlalu. Bahwa setelah malam tergelap, selalu ada fajar yang menyingsing. Aku pernah hampir tenggelam dalam amarah dan kekecewaan. Tapi aku memilih untuk berenang ke permukaan, menarik napas, dan melanjutkan hidup. Bukan dengan dendam, tapi dengan kebijaksanaan. Bukan dengan sakit hati, tapi dengan hati yang lapang. Malam ini, di beranda rumah yang tenang, aku bersyukur. Bersyukur pada Tuhan yang selalu memberi jalan. Bersyukur pada ibu yang menjadi penyemangat. Bersyukur pada diriku sendiri yang tak pernah menyerah. Put, besok ibu mau masak rendang. Kamu suka kan? Suara ibu memecah lamunanku. Aku menoleh, tersenyum. Suka banget, Bu. Nanti Mbak Yuni bantuin. Ah, Mbak Yuni MAH jago masak. Dia sudah seperti anak sendiri. Mbak Yuni yang mendengar dari dalam rumah berteriak, "Makasih, Bu. Saya juga sayang ibu." Kami bertiga tertawa. Hangat, bahagia. Dan di malam yang tenang ini, aku yakin pada satu hal, semua indah pada waktunya. Mungkin tidak selalu sesuai rencana. Mungkin tidak selalu mudah, tapi pada akhirnya, semua akan menemukan tempatnya masing-masing. Aku, ibu, dan hidup baru yang kupilih, adalah bukti bahwa perempuan bisa bangkit dari keterpurukan. Bahwa kita berhak bahagia, setelah cukup berjuang.